Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Zoominar bareng INLPA Indonesia Neuro Linguistic Programmer Association. Seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama bereksplorasi tentang toxic timeline detox. Wah, judulnya kayak yes yes gitu ya. Ya, selalu kita suka judul-judul yang berbahasa Inggris biar kelihatan lebih mahal gitu ya, Mas Hendri ya. Iya, 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 betul. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana NLP itu bisa menjadi senjata, wah, bisa menjadi alat bantu juga, agar kita punya kemampuan dalam mengendalikan diri kita terkait dengan sosmed ya, media sosial. Makanya subtema yang kita angkat adalah strategi menjaga kewarasan dari polusi digital dengan NLP. Wah, jadi ini adalah tema yang akan kita eksplorasi karena kenapa kok kemarin kita sepakat untuk kita tuh maksudnya saya dengan Mas Hendri sepakat untuk mengangkat tema ini karena ya zaman sekarang itu kan kita sudah terlalu kebanjiran informasi ya di sosmed gitu ya sampai kita kadang sering hanyut di dalamnya, seringkali juga kita menjadi tidak produktif karena sosmed, seringkali juga kita menjadi terpengaruhi kewarasan kita karena sosmed gitu. Jadi sosmed itu sebenarnya bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk gitu kan. Karena ya bagaimanapun sosmed hanyalah sebuah alat, hanya sebuah benda gitu. Kita yang punya kendali untuk bisa memanfaatkan sosmed itu kayak gimana nantinya. Nah, harapannya nanti setelah kita sama-sama bereksplorasi tentang toxic timeline detox ini, tentunya kita menggunakan pendekatan NLP ya, teman-teman. Harapannya adalah kita bisa lebih aware, kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih bijak, kita lebih cerdas dalam mengelola diri kita saat kita bermedia sosial. Nah, gitu. Di insya Allah, ketika nanti ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung ditanyakan lewat chat terlebih dahulu ya, ketika proses penyampaian materi, nanti di akhir sesi baru kita bisa interaktif, tanya jawab dengan mengaktifkan audionya. Gitu. Oke, ini yang perlu kita sepakati ya teman-teman ya di awal. Silakan duduk dulu teman-teman ya, karena bagaimanapun juga kalau kita ikut seminar dengan keadaan rebahan, itu kurang efektif untuk menyerap eksplorasinya gitu kan. Jadi harapannya duduk, kita mempersiapkan postur gestur kita. Nah, kalau dalam NLP itu adalah state-nya kita biar lebih siap juga, kita kondisikan secara postur kita, fisik kita itu dengan duduk. Yang kedua adalah mencatat ya. Kenapa mencatat itu penting? Karena ya kita nggak bisa terlalu mengandalkan memori kita, karena ada waktu di mana kita akan lupa. Nah, sedangkan mencatat itu akan mengikat setiap pengetahuan, ide-ide yang kita dapat dari proses eksplorasi dan belajar di kapanpun juga saat kita belajar ya. Jadi kalau yang sering saya sampaikan itu sebagai ciri-ciri bahwa kita sedang belajar tuh ada dua ya. Yang pertama mencatat, yang kedua adalah bertanya. Nah, itu biasanya yang saya pakai sebagai parameter kalau kita itu sedang benar-benar belajar, mencatat dan bertanya. Terus yang kedua, open minded, kita bersikap terbuka dulu ya, pikiran kita terbuka dengan segala ide-ide yang akan kita eksplorasi. Kalaupun semisal nanti ada hal yang kurang disepakati, it's okay, nggak apa-apa. Tapi untuk di awal, harapannya adalah teman-teman bisa lebih terbuka pikirannya, terima dulu ketika ada yang kurang pas, kurang cocok, mungkin ya, baru kita diskusikan di akhir. Gitu. Nah, acara ini diselenggarakan oleh INLPA teman-temannya. Jadi teman-teman biar tahu INLPA itu apa sih gitu ya. Seperti baju yang saya pakai ini, ya kan? INLPA. Waduh. Terus yang dipakai sama Coach Hendri, Mas Hendri, itu juga salah satu merchandise-nya INLPA gitu. Pesennya kemana? Kalau pingin semisal, nah, boleh hubungi Busum ya. Busum untuk urusan merchandise-nya itu di-handle sama beliau gitu. Oke ya. Jadi INLPA ini adalah kesingkatan dari Indonesia Neuro Linguistic Programmer Association atau yang disingkat dengan INLPA, teman-teman. Ini adalah sebuah gerakan sekaligus wadah bagi para praktisi, pembelajar, pengajar NLP yang memiliki visi yang sama, yaitu untuk menjadikan NLP sebagai keterampilan hidup yang membumi,
praktis, dan relevan dengan tantangan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, sekitar 5 tahunan belakangan ini kan NLP kan cukup nge-hype banget ya di kalangan penggiat dunia pemberdayaan diri. Ya. Semua bahas NLP, NLP, NLP. Tapi yang sejauh ini yang kita tahu, NLP hanya masuk di area, nggak semua ya, tapi mayoritas ya. NLP itu masuk ke area bisnis gitu loh. Bukan yang sampai diaplikasikan secara mudah oleh para pembelajarnya, para praktisinya gitu. Sehingga fokusnya hanya pelatihan, 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 pelatihan. Nah, yang membuat INLPA berbeda adalah kita mentransformasikan, kita menerjemahkan hal-hal di dalam NLP ini menjadi sebuah pendekatan yang praktis ya, yang bisa ngebantu kita menjalani hidup ini lebih efektif. Nah, kira-kira gitu. Karena banyak elemen di dalam NLP yang bisa kita pelajari, yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang akan kita eksplorasi hari ini, teman-teman. Ini adalah beberapa bagian di dalam NLP yang bisa kita terapkan biar kita tuh bisa punya perisai untuk membentengi diri kita dari badai media sosial ini. Wah, gitu ya teman-teman. Jadi siapapun nanti bisa bergabung dengan INLPA, baik yang belum pernah belajar sama sekali ataupun yang sudah pernah belajar, bahkan para pengajar NLP pun juga bisa bergabung di INLPA. Caranya gimana? Nanti akan kita sampaikan pada waktu yang tepat. Nah, kira-kira gitu. Baik, teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasannya dulu ya, tentang bagaimana membentengi diri kita dari media sosial. Tapi kalau sebelum menjelaskan materi, teman-teman mungkin ada yang belum kenal sama saya dengan Mas Hendri, ya kita kenalan dulu. Karena yang mendirikan INLPA ini kami berdua, teman-teman. Ya, jadi ada saya dan ada Mas Hendri. Saya sendiri Idrus Putra, biasa dipanggil Mas Idrus, panggil kalau dari profesi dipanggil Coach Idrus, panggil Pak juga boleh, bebas lah, senyamannya aja ya. Jadi saya lahir dan besar di kota Jombang. Saat ini saya menetap di kota Madiun. Apalagi ya, terus sehari-hari ya saya sering bertemu dengan orang yang bermasalah gitu kan. Sering banget ketemu sama orang yang bermasalah. Dan saya suka ketemu sama orang yang bermasalah. Karena di otak saya itu orang bermasalah sama dengan duit. Terkonversi menjadi duit ya. Karena memang profesi saya tidak lepas dari membantu orang lain apa ya, memecahkan masalahnya gitu loh. Saya sebagai seorang hipnoterapis ya pasti berhubungan dengan problem psikis atau mentalnya orang lain gitu kan. Saya sebagai trainer, sebagai pengajar juga saya berhubungan dengan problem-problem di organisasi ya, problem-problem SDM di organisasi. Ya makanya saya senang berhubungan dengan problem gitu, tapi problemnya orang lain ya. Nah, saya nggak sendirian ya, ada Mas Hendri juga. Silakan Mas Hendri untuk memperkenalkan dirinya, monggo. Ya, terima kasih Mas Idrus dan teman-teman semuanya. Jadi INLPA seperti yang disampaikan Mas Idrus itu kami dirikan berdua seperti yang sudah disampaikan tadi adalah membawa NLP ini tidak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi lebih jauh lagi bagaimana bisa memberikan dampak ke lebih banyak orang dengan hal-hal yang lebih praktikal untuk Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya Hendri Arjanto, saya tinggal di Jogja, di Sleman. Jadi bagian teman-teman nginep di Alana atau Hayat, nah, saya di dekat-dekat situ. Profesi saya ini mirip sama Mas Idrus, yaitu saya ngajar di beberapa perusahaan untuk kelas-kelas terkait dengan aplikasi dari NLP, terutama di komunikasi interpersonal ya. Dan hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya untuk membahas tentang hal yang sangat menarik. Nah, hal menarik itu akan dilanjutkan oleh Mas Idrus. Oke, terima kasih Mas Hendri. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita jadwalkan ya, kita akan bahas tentang materinya gitu. Jadi kita akan kulik pertama, kita akan eksplorasi pertama tentang NLP-nya terlebih dahulu karena ini kan sebagai
alat utamanya ya dalam pembahasan kita. Jadi kalau teman-teman belum tahu tentang NLP itu apa, ya, daripada bingung-bingung, nah kita bahas dulu di awal nih ya tentang NLP. Kita bahas dari yang dasar dulu ya, dari definisi NLP per kata. NLP itu kan Neuro Linguistic Programming. Nah, disingkat jadi NLP. Mungkin kayaknya kayak rumit banget gitu kan mendengar kata istilahnya aja kayak udah apa sih itu NLP gitu kan. Neuro Linguistic Programming NLP apa itu? Neuro sendiri sebenarnya kalau didefinisikan ya, itu merujuk pada pikiran dan bagaimana kita berpikir. Teman-teman praktisi medis itu mungkin mikirnya, "Oh, neuro kan saraf di otak, hubungan sama otak." Iya, cuma kalau dalam NLP terjadi pergeseran makna gitu kan, sehingga kita definisikan neuro itu sebagai merujuk pada pikiran dan bagaimana kita itu berpikir. Linguistik itu adalah bahasa, ya, merujuk pada bagaimana kita menggunakan bahasa dan bagaimana bahasa memengaruhi kita. Programming ya, merujuk pada bagaimana kita mengatur ide, reaksi, dan bagaimana hal ini memengaruhi kita dan orang lain. Nah, itu definisi per kata dari NLP. Oke. Sederhananya gini, teman-teman. Nah, kalau semisal kita mengingat ya, flashback lah, kehidupan kita, entah itu terjadi sama diri kita, atau mungkin ke orang lain, gitu. Mungkin pernah ada orang yang bilang gini ya, aku pingin sih, gitu. Tapi masih repot deh. Nah, gitu ya. Aku pingin sih, tapi kok masih repot, gitu. Misal ada undangan, gitu ya. Diundang, kalimatnya seperti itu. Aku pingin, tapi aku repot, gitu. Terus yang kedua, ada bentuk kalimat yang berbeda. Wah, aku repot, tapi aku ingin nih. Aku pingin gitu. Nah, dari kata yang pertama dan kedua, itu kan akan menghasilkan reaksi yang berbeda pada cara kita berpikir. Coba teman-teman diresapi dulu ya. Kalimat yang pertama. Aku pingin, tapi repot. Yang pertama. Yang kedua, aku repot, tapi pengen. Nah, gitu. Jadi, kedua kalimat ini, secara strukturnya, itu kan berbeda. Nah, struktur kalimat inilah ya yang akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Nah, NLP salah satunya itu memberikan fokus di sana, teman-teman. Bagaimana kata-kata yang kita pilih itu akan memengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bereaksi atau merespon pada suatu hal. Nah, itu untuk menjelaskan tentang NLP itu apa sih. Tapi NLP nggak cuma di situ aja gitu ya. Karena NLP itu sangat sangat luas, teman-teman. Luas banget itu. Bahkan kalau misal teman-teman browsing ya tentang definisi NLP, teman-teman akan menemukan puluhan bahkan ratusan definisi yang berbeda. Kenapa kok seperti itu? Jadi gini, memang em, pendirinya NLP, foundernya NLP itu sendiri ada dua orang ya, ada Richard Bandler sama John Grinder. John Grinder itu memiliki definisi yang berbeda tentang NLP. Pendirinya aja punya definisi yang berbeda gitu loh. Belum lagi nanti ada para pengembang-pengembangnya NLP itu banyak banget. Ada Michael Hall, ada Robert Dilts, macam-macam tuh. Mereka juga punya definisi yang berbeda tentang NLP. Nah, saking banyaknya definisi tentang NLP, hingga pada akhirnya orang-orang tuh kayak bingung. Terus sebenarnya NLP itu apa gitu kan? Saya biasanya ngasih ide gini ke teman-teman. Kita boleh menerjemahkan sendiri, sorry, kita boleh mendefinisikan sendiri NLP itu apa. Karena memang tidak ada yang baku dari definisi yang NLP. Kita boleh merujuk kepada siapa, itu boleh. Oke, misal kita mau merujuk pada definisi dari para foundernya, nggak apa-apa, boleh gitu. Atau mungkin kita punya definisi sendiri. Contoh semisal, NLP itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memodifikasi perilaku. Boleh nggak? Ya boleh aja. Nah, gitu. Jadi memang definisinya sangat luas. Kenapa definisinya bisa menjadi sangat luas? Itu akan terpengaruh dari semisal saya sebagai praktisi NLP, saya kan punya background, saya punya pengalaman, saya dengan Mas Hendri punya background yang berbeda.
pengalaman hidup yang berbeda, sehingga fokus fokus kami saat belajar NLP itu bisa jadi berbeda gitu. Jadi itu akan background kita, pengalaman kita itu akan sangat mewarnai bagaimana kita memahami NLP itu sendiri. Nah, gitu. Jadi makanya definisi NLP itu bisa menjadi sangat luas sekali, teman-teman, ya. Cuma jangan jadikan ini sebagai penghambat gitu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kita boleh mendefinisikan sendiri kok NLP itu apa, gitu ya. Tapi biar kita bisa lebih on the track ya, kita akan mengacu kepada definisi NLP dari para foundernya, gitu ya, biar clear nih. Nah, yang pertama dari John Grinder ya. John Grinder mengatakan bahwa NLP itu adalah studi tentang pola dasar keunggulan kinerja manusia dan cara menduplikasinya. Nah, ini kalau orang yang masih awam banget gitu, itu mungkin akan kebingungan dengan definisi ini. Oke, tapi nggak apa, saya jelasin dulu. Jadi yang dilakukan di dalam NLP itu adalah gini, teman-teman. NLP itu melakukan pengamatan terhadap kehebatan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini contoh semisal Mas Hendri itu jago banget untuk mempengaruhi, untuk mempersuasi orang lain gitu. Nah, kalau kita menggunakan NLP, kita akan membedah, kok bisa ya Mas Hendri melakukan hal tersebut. Nah, sehingga kita akan menstrukturkan cara-caranya, ya, kata-kata yang dipakai sama Mas Hendri, langkah-langkahnya, cara berpikirnya, itu kita rumuskan, kita buat pemodelannya. Sehingga kalau kita udah punya pemodelan tersebut, itu bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, bisa kita ajarkan untuk orang lain. Nah, itu definisi NLP dari John Grinder. Penjelasannya gitu. Terus yang kedua, definisi NLP dari Richard Bandler. Sikap dan metodologi yang menghasilkan berbagai teknik. Nah, kembali lagi, ini kalau orang yang awam banget ya dapat definisi ini kayak apa sih ini sikap dan metodologi? Sikapnya tuh apa? Metodologinya tuh apa? Kok bisa menghasilkan berbagai teknik gitu? Oke, saya jelasin teman-teman. Jadi di dalam NLP itu seperti tadi ya saya mention ulang sangat luas banget gitu. NLP itu terbentuk dari suatu sikap yang namanya curiosity, rasa ingin tahu. Tadi sempat saya bahas di awal ya, waktu John Grinder, di definisi NLP-nya John Grinder, bahwa kalau kita ingin melakukan pemodelan, kalau kita ingin membuat suatu struktur, membuat suatu pola, maka dorongan yang paling dibutuhkan adalah rasa ingin tahu. Kok bisa ya orang itu ngelakuin ini? Kok bisa ya dia jago di bidang itu? Nah, rasa penasaran atau curiosity inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan penggalian. Nah, dalam NLP itu nanti ada teknik-teknik yang namanya modeling, bagaimana kita menstrukturkan, bagaimana kita mempolakan kehebatan orang lain, sehingga itu bisa kita duplikasi. Nah, kita pakai buat diri kita sendiri, dan juga kita ajarkan ke orang lain. Nah, ada beberapa sikap ya dalam NLP. Satunya yang pertama tadi adalah curiosity, rasa ingin tahu, dan juga ada namanya behavior flexibility atau fleksibel gitu. Jadi salah satu ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kita sudah belajar NLP itu adalah sikap kita tuh lebih luas, lebih fleksibel dalam merespon atau bereaksi terhadap apapun. Nah, itu ya. Nah, metodologinya apa? Banyak banget metodologi dalam NLP. Nah, nanti salah satunya akan kita bahas ya, metodologinya. Nah, kalau kita menggabungkan dua definisi ini teman-teman ya, dari definisinya John Grinder dan juga Richard Bandler, itu akan membuat kita semakin memahami bahwa NLP itu adalah sebagai suatu alat yang kita gunakan agar kita itu bisa menduplikasi kehebatannya orang lain ya, dengan dilandasi oleh sikap-sikap ya, rasa ingin tahu, dan juga fleksibel, keluasan ya dalam bertindak, dalam berpikir gitu, sehingga kita bisa merumuskan teknik-tekniknya, model-modelnya seperti apa gitu. Makanya kenapa hal apapun dalam kehidupan kita, terutama yang kita bahas di dalam INLPA, itu kita menggunakan NLP untuk menghadapi hal tersebut. Contoh misal tema malam ini gitu loh. Bagaimana NLP bisa kita manfaatkan sebagai alat bantu untuk membentengi kita biar kita hidupnya lebih waras saat kita bermedia sosial gitu. Berarti kan kita perlu mengenali dulu tuh strukturnya. Karena setiap hal apapun dalam kehidupan ini hampir semuanya ya itu ada polanya, ada strukturnya.
Ketika kita menggali polanya, ketika kita menggali strukturnya, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan modifikasi di dalamnya. NLP kan juga seperti itu. Maka dikatakan sebagai studi tentang pola dasar keunggulan kinerja manusia. Jadi kita tuh mempelajari tentang urutannya, tentang strukturnya, tentang polanya gitu loh. Makanya saya dengan Mas Hendri itu membedah kok bisa media sosial itu memengaruhi cara berpikir dan perilaku kita. Clear ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain lewat kolom kolom chat, kolom komentar. Jadi itu adalah definisi tentang NLP. Jadi kenapa kok saya dan Mas Hendri sangat suka dengan NLP ya karena memang ini sangat membantu kehidupan kita banget ya untuk bisa memahami orang lain, misal memahami cara berpikirnya orang lain, bagaimana kita memilih respon. Itu kita sangat terbantu dengan NLP. Dan sampai dirumuskannya materi yang akan kita sharingkan hari ini untuk teman-teman gitu. Baik ya, teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya. Oke, kita bahas tentang toxic timeline ya. Jadi teman-teman kan mungkin sadar mungkin enggak gitu saat kita mengkonsumsi media sosial gitu kan. Kok kontennya kayak gini ya? Kok kontennya kayak nggak bermutu ya? Atau mungkin isinya cuma hiburan semua, nggak ada edukasinya gitu kan? Kok isinya penuh dengan ketegangan gitu? Jadi macam-macam gitu kan? Isi yang saat kita buka media sosial kita, sebetulnya misal TikTok gitu kan, TikTok gitu. Mungkin kalau teman-teman sekarang buka ya, buka aplikasi TikTok, silakan teman-teman scroll ya, sampai 10 konten di awal yang teman-teman scroll yang muncul itu adalah kecenderungan yang teman-teman sukai. Yang teman-teman mungkin itu nggak sadar bahwa teman-teman suka interest dengan hal tersebut. Nah, ketika semisal teman-teman buka TikTok, kok isinya politik semua ya? Kok lebih bukan semua ya? Kok lebih cenderung banyak membahas tentang politik gitu ya? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, gitu. Atau mungkin hal yang lainnya. Kok isinya tentang motivasi-motivasi gitu. Nah, itu bisa 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 kita kenali teman-teman, ya. Nah, isi dari sosmed ya, konten-konten yang muncul di layar kita itu dipengaruhi oleh yang namanya algoritma gitu. Nah, kita kan sering bahas ya, algoritma, algoritma. Itu karena algoritmanya gini, algoritmanya gitu. Tapi ketika ditanya algoritma itu apa? Embuh, nggak tahu algoritma itu apa gitu. Nah, sederhananya gitu teman-teman. Jadi algoritma inilah yang akhirnya mengatur kita terhadap apa aja konten yang muncul di timeline-nya kita. Semisal, TikTok saya dengan istri saya, itu beda isinya. Pasti, 10 konten pertama itu beda. Konten saya itu isinya, mayoritas kalau di TikTok, yang pertama itu tentang liburan, kedua makanan, ketiga tentang kucing, ya, keempat pemberdayaan diri. Udah, itu aja isinya tuh. Kalau nggak makanan, referensi tempat untuk liburan, hotel-hotel, terus kafe-kafe gitu kan, restoran, terus apa lagi kucing-kucing gitu kan, yang lucu-lucu tentang kucing itu karena orang saya suka kucing gitu. Terus sama hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan diri. Nah, biasanya itu diisi sama teman-teman saya yang saya follow. Ada kontennya semisal Pak Pras yang Berata, atau mungkin teman-teman yang lain gitu. Itu muncul di timeline saya. Nah, kalau di istri saya mungkin isinya adalah uh, resep masakan, nah gitu, resep kue, terus ada yang mirip itu tempat-tempat untuk liburan, referensi hotel gitu kan, sama cuplikan drakor lah itu kalau di handphonenya istri saya itu teman-teman ya. Nah kok bisa beda ya karena memang interestnya berbeda, yang disukai itu berbeda. Itulah yang membuat algoritma gitu dibaca oleh suatu mesin kecerdasan dan itu menjadi algoritma kontennya kita. Algoritma itu apa sih? Nah kita bahas ya. Jadi itu semacam mesin kecerdasan ya teman-teman ya. Jadi mesin kecerdasan itulah yang nantinya akan mengatur tentang urutan kontennya, jenis kontennya. Jenis konten itu mungkin ada yang edukasi, ada yang humor, ada yang
macam-macam lah ya, hiburan, humor, terus pendidikan, terus referensi tempat makan, tempat liburan, hotel, macam-macam itu adalah jenis kontennya, termasuk konten kreatornya gitu lah, ya, yang kita lihat di platform. Nah, menariknya gini teman-teman, mesin kecerdasan ini bisa dilatih, ya. Jadi kalau kita mau mengubah algoritma konten kita, itu bisa dilatih. Ketika kita melihat satu konten, terus kita memilih untuk not interest, tidak tertarik, itu akan ditangkap oleh algoritma, mesin kecerdasan algoritma itu. Sehingga konten-konten yang mirip seperti itu tidak akan ditampilkan. Nah, gitu ya. Jadi algoritma tuh kayak otak ya, di balik layar dari suatu platform media sosial yang memutuskan yang pertama, ini ya, postingan mana yang akan muncul di beranda kita, urutannya, terus siapa yang lebih sering kita lihat di media sosial. Itu adalah algoritma konten. Nah, yang menarik teman-teman, algoritma konten itu tidak didesain untuk membuat kita tuh cerdas, untuk membuat kita itu pintar. Mungkin kita ngerasa kayak kalau gini ya, buka sosmed yang isinya tuh pengetahuan-pengetahuan umum gitu kan. Kita ngerasa kayak kita lebih pintar gitu. Padahal enggak. Itu bukan tujuan utama dari diciptakannya algoritma. Tujuan diciptakannya algoritma adalah biar kita, ini fakta, ini fun fact ya. Tujuan diciptakannya algoritma itu adalah biar kita tuh semakin betah di platform tersebut. Tuh, satu. Jadi untuk itu, biar kita tuh semakin betah di platform tersebut. Kalau pengen tahu, silakan teman-teman cek screen time-nya. Ya, kalau di iPhone itu muncul teman-teman. Kalau di TikTok itu berapa persen, ya. Terus Instagram berapa persen, Facebook berapa persen gitu. Nah, itu yang membuat kita semakin betah di sana. Nah, saat kita semakin betah di platform tersebut, yang terjadi apa? Semakin banyak iklan yang bisa mereka tampilkan. Itu dia. Jadi algoritma itu tidak didesain untuk membuat kita pintar, tapi membuat kita tuh betah di sana. Dan balik lagi, media sosial itu adalah alat mereka untuk mendapatkan duit, gitu loh. Jadi biar kita ngeluarin duit juga pada akhirnya. Sekarang kalau teman-teman amati ya, berapa kali, berapa banyak, ya, coba disadari dulu. Ketika scroll-scroll, terus muncul iklan, kok menarik, loh, kok promo, loh, kok murah, gitu kan. Akhirnya check out. Nah, oke. Coba siapa yang pernah mengalami hal itu? Coba saya ingin tahu. Biar kita ada interaksi ya di kolom chat aja. Bilang bilang saya gitu ya. Bilang saya gitu coba. Yang pernah waktu scroll 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 terus kena iklan kok menarik gitu kan. Loh, kok promo, kok murah, check out gitu. Tuh, ada yang ngaku satu. Saya pun juga termasuk gitu loh. Kok bagus gitu kan. Kok murah, kok menarik gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya itu teman-teman. Kok bisa kita merasa bahwa wah aku semakin cerdas ketika bermedsos, aku bisa tahu segalanya gitu loh. Makanya kan kalau sekarang kan dikatakan bahwa dunia di dalam genggaman. Itu ada sebuah apa ya? eh, sebuah jargon kan di masa yang sekarang bahwa kita bisa mengetahui dunia itu hanya di dalam genggaman tangan kita gitu. Seolah kita bisa tahu semuanya. Padahal kalau kita hanya di medsos, tidak seperti itu, teman-teman. Ini fakta menarik berikutnya ya. Kita akan terjebak di dalam yang namanya echo chamber. Oke. Pernah dengar tentang echo chamber, teman-teman? Ada yang pernah tahu echo chamber? Coba. Jadi gini, echo chamber itu adalah sebuah efek ya, dampak yang muncul saat kita itu terjebak di dalam algoritma konten. Ya. Jadi aku kasih gambaran gini. Kalau kita masuk ke suatu ruangan, suatu kayak chamber gitu ya, kayak ruangan yang suara kita tuh bisa memantul, menggema. Jadi saat kita mengeluarkan suara ha gitu ya, suara itu mantul akan tertangkap oleh telinga kita lagi. Echo chamber itu seperti itu. Jadi kita saat kita interest dengan suatu hal,
dan algoritma itu men-setting, sudah disetting ya, algoritma itu sudah tersetting seperti itu, seolah-olah konten yang kita lihat itu memvalidasi pemikiran-pemikiran kita. Loh kan, bener kan? Ternyata gini kan? Gitu. Contoh semisal tentang kasus-kasus standar hidup, wah gitu, standar hidup di TikTok kita kan lihat kan, semisal perempuan itu harus berkarir, wah, perempuan harus mandiri, wah gitu. Lihat nih, wah dia sambil flexing ketika dia berkarir punya ini nih, sehingga tuh ketika awalnya dia punya ide kayaknya nggak pingin hidup kayak gini-gini aja deh. Ini semisal ya, seorang perempuan punya pemikiran gitu. Terus ketika konten itu muncul, thread, itu kan pasti akan jadi interestnya dia kan. Dia melihat lebih lama. Ketika kita melihat konten itu lebih lama, algoritma pasti akan menangkap hal tersebut. Oh, kamu suka ya sama ini. Oke, direkam tuh sama algoritma. Sehingga konten-konten yang mirip seperti itu akan lebih banyak dimunculkan. Saat kita punya pemikiran seperti itu, seolah-olah divalidasi, dibenarkan, diiyakan oleh konten-konten yang kita lihat. Sehingga kita mengatakan, yes, benar berarti aku harus begini. Oh, itu yang terjadi saat kita masuk ke fenomena namanya echo chamber gitu ya. Jadi kalau secara definisi sederhananya, ini echo chamber itu adalah sebuah kondisi ketika kita hanya terpapar pada pendapat, informasi, atau sudut pandang yang sejalan dengan apa yang sudah kita percayai. Sehingga kita jarang atau bahkan nggak pernah melihat pandangan yang berbeda. Itu echo chamber. Nah, sehingga kita punya pemikiran baru bahwa gini, semua orang tuh punya pikiran yang sama seperti kita. Karena kita lihat di media sosial seperti itu. Padahal dunia nyata nggak sesempit itu, nggak seperti itu juga. Contoh semisal, ini yang beberapa kali aku alami ya. Aku berinteraksi dengan beberapa teman. Yang paling dekat lah sama Mas Hendri itu. Aku bilang sama Mas Hendri, Mas ini lagi viral nih Mas. Lagi gini nih. Hah? Apa sih Mas? Aku malah belum denger ya. Mas Hendri responnya gitu. Terus ada lagi teman juga cerita ke aku gini, oh, ini lagi viral ini, lagi nge-hype gini-gini. Apa sih? Aku malah nggak tahu gitu. Lah kok bisa? Kok bisa ada orang mengatakan itu viral, ya, lagi nge-hype, tapi orang lain nggak tahu. Karena memang ya itulah echo chamber itu seperti itu, teman. Kita seolah melihat bahwa semua dunia itu dipertontonkan hal yang sama seperti itu. Nah, itu menariknya ya. Saat kita terjebak pada algoritma konten. Sehingga kita masuk jebakan, masuk ke dalam suatu efek yang namanya echo chamber gitu. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan pembuka yang sangat menarik, teman. Eh, Terus gimana caranya NLP ya itu menjadi solusi biar kita tuh nggak terjebak pada echo chamber ini gitu. Kalau kita nggak tahu bagaimana proses terbentuknya dunia kita, bagaimana kita memproses informasi, bagaimana perilaku kita ini terbentuk, ya kita akan ketika sering terpapar dengan hal seperti itu, reaksi-reaksi yang kita munculkan terhadap dunia nyata itu akan selalu merujuk kepada media sosial, yang mana itu adalah echo chamber yang sudah didesain, yang kita nggak sadar. Nah, caranya gimana NLP menjadi strategi agar kita bisa lebih aware, biar kita itu bisa lebih selektif, kita bisa lebih jeli, maka seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu membaca strukturnya, kita perlu membaca polanya, bagaimana suatu informasi yang kita lihat di media sosial itu membentuk cara kita berpikir dan juga berperilaku. Dan ini akan disampaikan oleh Mas Hendri. Oke, silakan Mas Hendri. Terima kasih Mas Idrus. Oke, teman-teman semuanya, ini bahasan Mas Idrus tadi menarik banget ya. Jadi kita ngobrol soal algoritma, kemudian echo chamber. Ini sesuatu yang mungkin beberapa teman-teman sudah sangat familiar sama istilah-istilah tersebut. Pertanyaannya kemudian bagaimana nih? Kita sedang dikungkung sama sebuah sistem namanya algoritma. Bahkan beberapa saat lalu saya pernah baca informasi bahwa Instagram tuh kalau reelnya lebih dari 3 menit, kalau nggak salah ya, itu nggak akan dimunculin juga tuh di orang-orang lain gitu. Nah, ini desain-desain algoritma luar biasa. Kita diajak untuk berpikir pendek dengan pembahasan yang
apa ya, permukaan gitu ya, tetapi dengan informasi yang diulang-ulang kayak digemakan yang sama. Bayangkan ya, kita nggak dapat pemahaman soal comprehension yang bagus gitu ya, dan kemudian diulang-ulang pemahaman yang sangat apa ya, sangat permukaan itu terus diulang-ulang. Akhirnya kita dapat sebuah pemahaman pembenaran dengan sebuah pemahaman terhadap sebuah hal yang sangat permukaan dan disetujui sama banyak orang, dan kita pun punya kemungkinan sadar secara tidak sadar ataupun secara sadar gitu ya, mengakuisisi informasi tersebut dan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, nggak semua sih, tetapi kita perlu waspada itu dengan memahami strukturnya. Bagaimana sih sebenarnya sebuah informasi ini bisa mempengaruhi perasaan pikiran kita kalau dari sudut pandangnya NLP. Nah, kenapa? Supaya nanti akhirnya kita bisa tahu nih apa yang perlu saya lakukan gitu ya untuk mengurangi efek echo chamber, kemudian mengurangi efek dari postingan-postingan yang kadang-kadang quote and quote ya gitu ya, toxic lah buat beberapa orang mungkin gitu ya di sana. Sebenarnya nggak ada yang toxic sih, tapi kita ngolah aja bagaimana kita nyebut aja toxic, bahwa karena ya kontennya isinya kayak 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 gitu di sana. Nah, untuk itu teman-teman di NLP ini ada satu hal menarik yang tidak ada di banyak ilmu pengembangan diri di luar sana ya. Namanya adalah human model of the world. Jadi kalau orang belajar NLP, kalau menurut saya itu perlu ngerti dulu basic ini teman-teman. Kalau orang belajar NLP nggak ngerti ini, itu kayaknya agak kurang afdol gitu, kurang lengkap. Kenapa? Karena semua pendekatan NLP, teknik NLP, modeling NLP itu didasarkan pada pemahaman ini. Karena ini adalah uh, model yang dibuat oleh kreatornya NLP, penciptanya NLP, John Grinder sama uh, Richard Bandler, kemudian dikembangkan sama developer-developernya, kemudian jadi gambar ini gitu ya. Nah, gambar ini tuh jadi kunci penting kita teman-teman untuk memahami bagaimana stimulus dari luar diri kita itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah, pernah nggak sih teman-teman kayak gini, baca status WA temen gitu ya, atau lihat postingan liburan temen atau orang lain bahkan gitu ya, baca status medsosnya orang, terus perasaan kita berubah. Pernah nggak teman-teman? Baru buka start IG gitu ya, terus lihat-lihat postingan beberapa saat, 5 menit atau berapa, tiba-tiba perasaan kita terus berubah. Kok jadi aneh ya perasaanku gitu. Kok jadi gini ya mikirku gitu ya. Pernah ya? Nah, kayaknya kan, coba teman-teman pernah nggak sih ngalami, misalnya apa nih? Kalau teman-teman misalnya apa nih? Lihat apa gitu ya? Eh, atau denger apa, atau habis lihat status teman apa, atau lihat postingan seseorang apa yang kemudian kok mempengaruhi, kayak kok perasaanku jadi berbeda ya, kok perasaanku jadi aneh ya misalnya gitu. Oke, teman-teman ada yang mau share mungkin di kolom chat, lihat teman liburan jadi ngerasa mainnya kurang jauh. Oke, lihat teman liburan jadi ngerasa mainnya kurang jauh gitu ya. Mungkin juga ada yang lihat Mbak Tari tampil cetar gitu ya. Wah, mempesona, terus teman lain jadi nggak pede. Itu ada juga mungkin yang kayak kayak gitu juga tuh. Nah, posting flexing kawan. Wah, temennya flexing-flexing nih. Wah, terus kemudian mempengaruhi kita. Perasaan apa nih yang muncul dari flexing? Tersemangati kah? Atau kemudian malah membuat kita kayak merasa nggak berharga gitu ya. Karena ada namanya Instagram syndrome ya. Instagram syndrome itu kan kemudian menggambarkan bagaimana seseorang ini dia membandingkan kondisinya saat ini sama postingan orang lain di Instagram. Nah, padahal dia mungkin sedang dalam kondisi tidak berhias, sedang dalam kondisi duitnya mungkin nggak ada gitu ya. Dan orang lain itu yang posting itu dia motonya itu berkali-kali gitu, dan ngumpulin tabungan berbulan-bulan mungkin misalnya. Tapi kita cuma bandingin kondisi kita saat ini sama satu postingan foto orang di Instagram, dan membuat kemudian perasaan kita atau kita jadi rendah diri dan macam-macam gitu ya di sana. Nah, ini hal-hal yang sering sering sekali kita dengarkan ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa kok satu postingan bisa membuat orang semangat, mungkin tertampar gitu, tapi membuat orang lain mungkin merasa nggak berharga. Nah, untuk itu teman-teman NLP ini menawarkan sebuah model
model. Karena apa bedanya model sama teori ya? Model itu adalah kita nggak nyari apakah ini benar-benar seperti ini persis atau enggak gitu. Tapi model adalah mensimplifikasi dari sebuah hubungan gitu ya untuk menjelaskan sebuah hal secara masuk akal gitu ya. Tadi nggak kemudian yang secara detail menjelaskan secara nyonggonya gimana enggak, tapi model yang untuk menjelaskan sebuah hal sehingga lebih masuk akal dan lebih mudah difahami oleh seseorang. Namanya adalah human model of the world. Nah, teman-teman, saat kita posting atau sorry, kita membaca media sosial misalnya di sana ya, melihat-lihat Instagram, TikTok atau WA misalnya. Ini kita ketemu nih namanya adalah realitas eksternal. Orang foto misalnya ya di eh, Menara Eiffel misalnya gitu. Itu realitas eksternal. Itu fakta. Itu sebuah nggak selalu fakta karena bisa diedit juga sih ya di sana ya. Pakai AI bisa diedit juga. Tapi itu adalah realitas eksternal. Maksudnya faktanya adalah ada sebuah foto seperti itu di media sosial kita. Nah, kemudian realitas eksternal ini teman-teman kalau kita lihat di modelnya ini diserap sama indera kita. Jadi gambarnya kita serap lewat visual, terus suaranya mungkin gitu ya. Suaranya kita apa ya, suara musik romantis misalnya gitu, terus sambil menceritakan suaminya pulang bawa tuh bunga dan emas misalnya gitu kan, musiknya romantis lah, auditor itu kan akan diserap juga sama indera kita, kinestetiknya mungkin kalau kita eh, rasain sentuhan sama HP-nya dan macam-macam, olfaktorinya kalau itu ada, kalau konteksnya media sosial mungkin nggak ada ya olfaktorinya gitu di sana, penciumannya seperti apa, gustatorinya seperti apa, ini akan masuk teman-teman lewat indera kita dan masuk ke dalam diri kita. Di dalam diri kita teman-teman itu terjadi proses filtering yang semua uh, fakta ini akan difilter gitu ya melalui proses filtering. Filteringnya ada deletion yaitu penghapusan. Karena misalnya nih kalau kita ditanya rapat hari ini itu bahas apa sih? Rapatnya 2 jam. Anda nyeritanya kan nggak mungkin 2 jam kan? Itu kan bentuk nyata dari deletion. Kita nyeritanya 5 menit untuk rapat 2 jam. Berarti yang lain-lain itu terhapus. Nah, itu kenapa? Karena itu bentuk sebenarnya adalah cara pikiran kita biar nggak overload. Itu kita perlu mendelete hal-hal yang menurut kita nggak penting dan menurut diri kita penting. Uh, Alaminya seperti itu. Tapi kadang-kadang kenyataannya kebalik. Hal-hal yang penting malah kita delete, yang tidak penting kita munculin di sana. Nah, tapi secara alami filter ini bekerja seperti itu, yaitu menghapus distorsi. Distorsi itu kayak sebuah fakta yang masuk realitas eksternal tadi ya, yang kita serap lewat visual, auditory, kinestetik, ini dipelintir maknanya. Misalnya kita lihat visual orang itu di medsos misalnya kayak kayak senyum gitu ya, senyum terus dengan bunga terus dan itu teman kita. Itu cuma faktanya kayak gitu. Fotonya seperti itu. Tapi filter ini bisa mendistorsi. Dia kayaknya ngecek aku tuh dengan foto itu. Itu distorsi. Karena itu di pemaknaan kita, bukan di kenyataan kan di sana. Yang selanjutnya ada generalization. Generalization adalah filter kita dari apa informasi yang masuk ini akan diolah gitu ya lewat generalisasi. Generalisasi itu adalah semuanya kayak hal-hal yang mirip akan dibuat kayak patternnya, hal-hal yang mirip. Oh ini mirip nih, ini mirip nih, ini mirip nih. Di generalisasi. Nah, misalnya nih kalau kita buka pintu biasanya didorong gitu ya, atau ditarik kalau nutup gitu ya. Ya semua kalau kita buka pintu akan cenderung didorong. Nggak ada yang dibanting atau di apa keplak gitu kan jarang kan di sana kayak gitu. Kenapa? Ya karena kita mengenali generalisasi kalau buka pintu ya seperti itu. Itu adalah mekanisme alaminya dari pikiran kita. Tujuannya apa? Biar nggak overload. Nah, apa yang menentukan filter ini teman-teman? Itu adalah value kita. Apa yang kita anggap penting. Jadi kenapa kita mendelete, mendistorsi, mengeneralisasi tergantung value kita. Makanya yang di-delete kita sama orang lain beda-beda. Kenapa kok ada satu postingan itu membuat orang lain tertampar semangat, ada yang membuat orang lain itu terus down. Karena tergantung filternya apa yang digunakan. Filternya seberapa apa ya, mau delete yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana. Nah, ini tergantung sama filternya. Filter dipengaruhi sama value kita, keyakinan kita. Misalnya ya, kalau kita meyakini bahwa apa ya, orang yang senyum seperti itu gitu ya, itu artinya adalah mengejek gitu ya, keyakinan itu muncul, maka itu kan mendewakan
mendistorsi misalnya atau mendelete hal-hal lain yang muncul di gambar itu dan fokus cuman pada senyum yang seolah-olah sebenarnya biasa aja tapi kita maknai distorsi jadi tampak sinis misalnya. Nah, ini tergantung dari pengalaman kita, keyakinan kita, dan value kita. Nah, setelah proses filtering ini tadi, informasi itu jadi apa? Jadilah namanya realitas internal atau pikiran kita. Kita memaknai itu di dalam pikiran kita, muncul sebuah gambar dalam pikiran kita, dan itu kemudian jadi mempengaruhi pikiran itu, mempengaruhi emosi kita, teman-teman. Jadi emosi mempengaruhi pikiran kita juga mempengaruhi emosi. Nah, di dalam NLP, emosi atau state ini juga dipengaruhi sama fisiologi. Jadi cara kita bernafas, cara kita bergerak, cara kita duduk, ini akan mempengaruhi emosi kita. Begitupun juga state kita, emosi kita, itu juga akan mempengaruhi fisiologi kita, termasuk detak jantung kita, termasuk juga nafas kita, dan lain-lain. Nah, artinya teman-teman, bayangkan ya, kalau realitas eksternal ini kita lihat adalah postingan di media sosial, diserap sama visual kita, sama auditori kita, kemudian difilter masuk di sini, ini akan mempengaruhi namanya pikiran kita, teman-teman. Pikiran kita ini akan mempengaruhi emosi kita. Dan emosi kita akan mempengaruhi perilaku kita. Dan perilaku kita akan berkorelasi positif dengan hasil kita. Nah, inilah kemudian kenapa postingan media sosial yang kita filter dengan tidak tepat, ini berpotensi untuk memunculkan realitas internal yang tidak memberdayakan buat kita, dan bisa mengubah state yang malah memicu state yang tidak memberdayakan, dan menjadikan perilaku yang tidak memberdayakan. Nah, sampai sini kita sudah mulai paham nih, dan semakin paham bahwa kuncinya sebenarnya bukan di postingan orang. Jangan jadi uh, termometer pengukurnya yang dikendalikan sama suhu, tapi jadilah termostat yang mempengaruhi suhu emosi kita sendiri. Kita mau di angka berapa nih? Nah, kira-kira gitu. Jangan dikendalikan sama postingan, karena postingan cuma realitas eksternal, tapi orang bereaksi terhadap realitas internal. Realitas internal kita bisa bentuk, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, dengan apapun yang ada di media sosial, sekali lagi itu hanyalah stimulus, gitu ya. Bukan yang langsung kemudian membuat kita bereaksi. Yang membuat kita bereaksi adalah setelah stimulus itu diolah pikiran, jadi realitas internal, pikiran kita yang kita pikirkan, pemaknaan kita, jadi perasaan kita, dan kemudian jadi perilaku. Jadi yang mempengaruhi kita secara lebih langsung adalah perasaan kita dan pikiran kita, teman-teman. Jadi bukan postingan di media sosial secara letterlek. Kecuali kita mengizinkan filternya nggak digunain dengan presisi, dengan baik, sehingga masuk gitu aja, merubah keyakinan kita, mempengaruhi realitas internal kita, mempengaruhi perasaan kita, akhirnya mempengaruhi perilaku kita. Oke, nanti kita akan latihan di belakangnya. Oke, next. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita memahami yang namanya human model of the world ini adalah strategi kita untuk mapping dulu nih. Sebenarnya media sosial tadi yang aku baca, ini diproses seperti apa di dalam pikiran. Nah, setelah itu teman-teman, terus gimana dong caranya praktis gitu ya, untuk kemudian menggunakan pendekatan NLP, termasuk human model of the world tadi gitu ya, dalam membangun perisai diri kita ketika kita bermain media sosial gitu. Nah, yang pertama dan yang paling penting, semua teknik itu nggak ada gunanya kalau teknik pertama, pendekatan pertama ini nggak ada, yaitu adalah sadar. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, pernah nggak teman-teman buka IG nggak sadar? Buka. Megang HP aja kadang nggak sadar. Jadi karena kita ngalamun, megang HP, terus nggak sadar juga buka TikTok loh. Setelah 15 menit atau 10 menit baru sadar loh, buka TikTok gitu. Aku buka Instagram ya ternyata. Itu karena kita nggak sadar, nggak aware. Dan ini adalah jadi masalahnya banyak orang di era sekarang. Kesadaran ini terkait sama apa ya, kebiasaan kita, teman-teman. Apakah kita hanyut dalam sebuah kondisi saat ini yang ada, atau kita bisa menyadari, oke, aku lagi gimana nih saat ini. Jadi semua hal kalau kita itu bisa
peras jadi satu, itu adalah sadar. Kalau memang kita sedang bersosmed, jangan sampai kita itu bersosmed terus nggak sadar. Aku nggak sadar ya, aku scroll scroll aja tiba-tiba 15 menit lah. Itu konsep pertama adalah yuk kita sadar dulu yuk bahwa kita boleh bermedsos tapi sadari dulu aku sedang main medsos. Nah, kesadaran ini akan lebih tajam dan bermanfaat kalau kita juga setting niat teman-teman semuanya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kesadaran dan niat ini akan membentuk mindful kita teman-teman. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang kalau di NLPA itu mindful itu ya kita ngerti nih, menyadari kondisi kita saat ini. Apa yang sedang muncul dalam pikiran kita, apa yang muncul dalam kesadaran kita, dan kita akan berperilaku yang kita tahu konsekuensinya seperti apa. Like mindful kira-kira seperti itu kalau dalam framingnya NLPA. Artinya apa? Kalau kita mau mindful beneran, ya sadar dulu. Oke, aku sedang buka TikTok, aku sedang buka Instagram. Nah, supaya mindful kita, sorry, kesadaran kita ini punya arah yang lebih produktif, punya niat. Oke, aku mau ngapain nih di TikTok? Nah, ini kadang-kadang yang orang lupa gitu loh. Nah, jadi kalau di agama, kalau di Islam itu, kalau orang ibadah kok niatnya nggak ada, itu jadi kayak kurang, mungkin ya levelnya mungkin apakah tidak sah, apa kemudian jadi kurang lengkap gitu di sana ya. Kenapa? Karena niat ini mengarahkan kemana perhatian kita akan diwujudkan. Kacamata seperti apa yang akan kita pakai dalam melihat media sosial gitu di sana. Artinya gimana sih? Oke, sekarang sadar dulu. Oke, aku mau buka TikTok, sadar. Oke, berapa menit, berapa lama? Ya, untuk hiburan aja sih. Ya, hiburannya berapa lama nih misalnya? Sadar dulu. Oke, 1 jam. Iya, monggo, nggak ada masalah. Tapi kita sadar bahwa kita akan ngelakuin sesuatu. Oke, yang kedua niat. Oke, apa yang akan aku lakuin? Ini aku mau ngapain nih di TikTok ini? Oh, nyari hiburan kok, refreshing kok, gitu ya di sana ya. Terus kemudian eh, nyari informasi gitu ya, atau lihat referensi buku gitu ya misalnya. Nah, kita niat dulu deh, atau enggak aku cuma pengen distract aja biar biar nggak tegang. Oke, okay. Niat aja gitu. Nah, kenapa? Karena niat ini akan mempengaruhi diri kita, yang akan menjadi jangkar kita, teman-teman. Misalnya nih, kalau niat kita nih adalah mencari hiburan, terus kemudian kita lihat media sosial isinya pembunuhan, terus kemudian perampokan. Pertanyaannya kita kembalikan ke niat. Apakah ini aku akan melihat, melanjutkan melihat sesuai padahal niatku adalah pengen nyari hiburan. Apakah melihat pembunuhan itu hiburan? Mungkin untuk beberapa orang yang sudah apa ya, sudah terlalu sering gitu ya, akan kayak kena efek. Orang kalau terlalu sering lihat kasus pembunuhan, maka lihat kasus pembunuhan kan jadi kayak menyenangkan. Wah, ini menarik ini ya gitu. Tapi sebenarnya secara perasaan kita, apa yang muncul nih kalau kita tadi kemudian lihat pembunuhan, apakah menghibur kita atau enggak? Kalau enggak, disinilah kita dengan kesadaran kita untuk oh enggak nih, next, not interest, atau kita ganti yang lain. Nah, ini penting sekali nih. Niat kita ini akan memberikan, kalau di NLP namanya frame, memframe kita, memberikan kita kacamata. Kita akan mencari apa nih di media sosial ini. Ya, ini frame kita yang akan kita bangun, dibentuk. Jadi, media sosial, sadar aku mau ngapain, terus niat. Oke, aku mau ngapain ya ini? Mau nyari apa ya? Mau nyari hiburan kah? Mau nyari inspirasi kah? Mau nyari apakah? Coba kita setting niat sama-sama. Karena ini pengaman yang sangat penting. Ya. Nah, setelah kita sadar dan niat, sebenarnya ini sudah sangat cukup, teman-teman. Kenapa? Karena akan mengarahkan kita. Kita bisa tombol not interest, kita bisa next karena kita nggak suka, gitu ya di sana ya. Atau ini bukan sesuatu yang saya niatkan. Sekali lagi, teman-teman, jangan biarkan algoritma dan medsos mengatur kita. Kita boleh main medsos, tapi kita yang nentuin aturan sendiri. Dengan apa? Dengan kesadaran dan niat kita, teman-teman semua. Nah, ini penting nih di sini. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang kita sudah mau sadar dengan niat, kadang-kadang juga masih bolong nih. Terus lihat, ini kayaknya kok lagi apa sih? Viral banget sih. Nah, misalnya gitu ya. Maka kita bisa bantu lagi lebih tajam dengan NLP namanya reframing, yaitu memberikan bingkai yang lebih memberdayakan. Gitu ya. Nah,
Kenapa saya bilang ini jadi penajam? Karena sebenarnya niat dan kesadaran ini sudah sangat cukup untuk membuat kita tidak dikontrol oleh algoritmanya eh, media sosial. Nah, tapi kadang-kadang namanya manusia kadang-kadang juga penasarannya kan tinggi kan. Terus mau nggak mau akhirnya kayak melihat sebuah postingan yang nggak sadar kita kemudian tiba-tiba kayak nempel setelah setelah kita main medsos atau pas main medsos kayak iya ya, iya ya kok aku misalnya nih gitu. Kamu umur 40 tahun tapi belum punya rumah dan belum punya mobil. Kemana aja kamu? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya buat orang yang mungkin belum punya rumah umur 40 tahun atau punya mobil umur 40 tahun gitu. Itu mungkin lihat kayak gitu ada yang merasa, "Oh iya kok belum punya kok udah umur 40 tahun kok belum punya." Mungkin akan merasa dia apa ya? Merasa tertantang. Tapi juga ada merasa, "Iya ya, hidupku tuh kayak nggak berguna banget sih." Nah, inilah yang menentukan bagaimana orang itu frame gitu ya sebuah postingan di IG ini sesuai dengan preferensi dia dan kita sebenarnya di NLP itu bisa dengan secara sadar memberikan bingkai yang lebih pas sesuai dengan niatan kita teman-teman semuanya. Niatan kita apa sih? Sesuai dengan hal yang memberdayakan buat diri kita teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman tiga hal ini teman-teman ini kami sarikan termasuk dari pengalaman kami teman-teman semuanya. Jadi kalau saya TikTok saya nggak ngerti karena saya udah lama install TikTok. Dan kalau tadi Mas Idrus menyampaikan suruh lihat screen time, saya baru aja lihat screen time saya sehari lihat Instagram, saya nggak tahu ya. Instagram itu nomor 10 atau nomor berapa gitu. 21 menit kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu gede. Kenapa? Karena memang saya batasi. Nggak, TikTok juga nggak saya kasih apa itu notifikasi. Nggak muncul di sana, nggak muncul ting 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 kayak gitu karena untuk mengurangi distraksi. Kenapa? Ini berdasarkan kesadaran saya. Saya mungkin gampang terdistract, makanya saya mengurangi distraction. Dan niat saya adalah saya just pengen update sama perkembangan di dunia luar, Instagram, terus kemudian pengen lihat rekomendasi buku hiburan, melihat mungkin parenting. Itu yang jadi niatan saya ketika buka ya saya akan lihat itu. Dan kalau kita lihat di explore itu kan yang menggambarkan paling sering kita kan. Ada yang baju, ada yang kosmetik gitu. Kalau saya itu apa sih? Kalau saya buku paling banyak kayaknya. Jadi itu yang menggambarkan kita. Yang menggambarkan, bukan kita ya, menggambarkan apa yang paling kita sukai di media sosial. Nah, karena itu teman-teman semuanya, yuk kita sadar dulu, aware dulu, bahwa semua perubahan itu dimulai dengan kesadaran bahwa, oke, aku kayaknya biasanya nggak sadar bermedsos ini. Dan kedua, piniat, karena tadi ada yang nulis di chatting ya, segala sesuatu tergantung niatnya. Benar nih, segala sesuatu tuh ya, kita mau dapat hasil atau buruk tergantung juga dari niat kita kan di medsos. Kalau niat kita nggak kita terapkan ya, seperti otak kita, medsos juga akan ngasih yang acak-acak aja, yang akhirnya dipantau sama echo chamber tadi, memunculkan hal-hal yang mungkin kita sukai dan cuma di permukaan aja teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, kalau kemudian kita masih kayaknya penasaran terus kemudian kayak lihat postingan mau nggak mau kayak lihat postingan lagi viral atau lagi lihat postingan teman dan whatever di sana maka kita bisa membantunya pakai reframing teman. Reframing itu apa? Kuncinya reframing itu bayangkan teman-teman itu adalah kita kayak menggunakan eh, apa ya kacamata baru yang berbeda gitu ya di sana. Jadi ya kita pakai 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 kacamata yang lebih memberdayakan, mereframe, memberikan frame baru tuh memberikan kacamata frame ini itu dengan sesuatu yang memberdayakan diri kita. Jadi pertanyaannya apa di reframe ini? Pertanyaan paling gampang adalah dari postingan media ini kalau untuk saya pribadi ya, dari postingan media sosial ini, apa hikmah atau pelajaran yang bisa saya ambil? Udah gitu, gitu. Saya kadang-kadang misalnya ya melihat orang marah-marah di medsos itu saya perhatiin. Tapi saya fokusin kemana? Yang lain saya delete yang marah anunya di sana. Saya fokusin ke bagaimana sih orang tadi saya lihat dosen marah-marah ke buang skripsinya mahasiswanya. Terus apa yang akan dilakuin? Saya fokus ke bagaimana dosen ini berkomunikasi, nonverbalnya seperti apa, sehingga membuat mahasiswanya marah. Dan apa yang membuat dosennya marah? Itu saya amati di bagian situ. Jadi efeknya apa yang membentuk state kita, perasaan kita, itu ya tadi filter tadi.
salah satunya adalah pemaknaan kita tadi, teman-teman. Kalau pemaknaannya adalah nyebelin banget sih dosennya, ya nanti kita akan ikut-ikutan kena efeknya, yaitu di membawa perasaan sebel dan marah itu. Manusiawi sih, asal nggak terlalu sering-sering aja. Tapi kalau kita lihat ya, oke, pelajaran apa sih ini yang bisa saya ambil dari hal ini? Itu akan menjadi reframe besar, teman-teman, yang akan membuat kita fokus sama hal yang lebih memberdayakan diri kita. Nah, oke. Next, masih terus. Nah, teman-teman, kita ada latihan dikit nih, gitu ya. Ini beberapa mungkin latihan-latihan reframing, yaitu memberikan makna baru ketika kita melihat postingan di medsos. Nah, misalnya nih, nomor satu, misalnya nggak terlalu ngikutin, tapi kayaknya pernah nongol di media sosial saya ya. Selain donatur dilarang ngatur. Nah, ini mungkin Mas Terus bisa bantu saya deh lebih menjelaskan ini konteksnya kayak gimana sih ini. Oke, nah, saya pengen tahu berapa banyak teman-teman yang di medsosnya itu membahas tema ini beberapa waktu yang lalu. Selain donatur dilarang mengatur. Coba saya pengen tahu di kolom chat aja. Berapa banyak yang muncul statement ini? Entah dari artis, entah dari konten kreator siapapun itu. Coba saya pengen responnya dari teman-teman. Selain donatur dilarang mengatur. Oke, Coach Kevin ada nih. Saya. Oh, Coach Kevin ada. Wah, kayaknya banyak nih. Dulu pernah Oke, muncul. itu pernah muncul. Wah, ini Oke. sekali dua kali saja. Wah, lagi berarti semua kayaknya pernah ya. Hmm. Berarti interestnya orang Indonesia lagi banyak di sana berarti ya waktu itu. Ya. Oke. Nah, jadi statement ini ya kan? Oh, belum pernah ya? Oke. Konteksnya gini, teman. Statement ini itu disampaikan oleh eh, yang paling banyak muncul di timeline-ku waktu itu ya, itu perempuan-perempuan, Hmm. ya kan? Yang Oh. yang cenderung dilabeli sebagai ani-ani, Mas, sebenarnya itu. Hmm. Tahu ani-ani, Mas Hendri? Untuk tadi ya. Oh, Oh, enggak. bukan, bukan. Simpenan, simpenan. Perempuan Gimana simpenan. nih ya, ya, ya. Nah, jadi Pelakor. iya, ya arahnya ke sana gitu loh. Jadi selain donatur dilarang Hmm. mengatur gitu. Jadi jargonnya sempat apa ya, happening banget beberapa waktu yang lalu gitu kan. Sehingga ya ini perlu kita melatih ya ketika ada statement bertebaran seperti ini di media sosial. Kan ada cukup banyak sebenarnya, tapi tiga contoh yang kita pilih ini biar untuk kita latihan sederhana aja ya, biar kita bisa punya Ya, kemampuan untuk mereframe gitu loh. Nah, Mas Hendri nggak tahu ani-ani kata Miss Imang tuh. tahu lah. Tahu lah. Oke, Atau selain mau dikenalin itu maksudnya. selain Jadi klien maksudnya. jadi kliennya Mas Hendri ya. Selain donatur dilarang mengatur. Oke. Nah, ini ketika sebenarnya gini teman-teman. Seperti yang disampaikan sama Mas Hendri tadi ya, kalau kita mereframe kan berarti kan kita melihat suatu hal itu dengan perspektif yang berbeda dulu. Ya. Jadi biar kita tuh tidak langsung mengiyakan suatu statement, suatu keadaan, suatu realita gitu lah. Itu tujuan dari framing itu. Jadi kita membongkar dulu lah. Bagian sisi mananya aja yang perlu dibongkar gitu. Sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Gitu. Sehingga yang kita butuhkan dari reframing nanti ini adalah maknanya itu lebih memberdayakan diri kita. Gitu. Nah, contoh semisal ini ya. Selain donatur dilarang mengatur gitu. Kalau kita dengar statement seperti ini, perasaannya apa yang muncul? Jadi kalau kita mau latihan reframing paling gampang itu kita ngecek perasaan kita dulu teman-teman. Perasaan apa, emosi apa yang muncul saat kita melihat suatu statement. Gitu. Kalau misalnya kita terganggu sama statement tersebut gitu kan, ya kita perlu reframe tuh sampai kalimat tersebut menjadi hal yang biasa aja gitu loh, hal yang atau mungkin malah memberdayakan buat diri kita gitu. Nah, coba selain donatur dilarang mengatur gitu loh. Saya pengen tanya sama kalau ini mungkin bisa ngebantu nih. Mbak Tari, coba udah aku minta untuk unmute nih.
Mbak Tari? Wah, ini Tari malah meditasi. Enggak. Nah, oke, Mbak Tari. Ketika ada step Ya, selain donatur, dilarang mengatur. Nah, itu gimana tuh reframingnya tuh? bener sih itu. Bener itu. Bener itu ya? Bener. Kalau mau di reframe ya, Nah, di reframe. Mbak. di reframe selain donatur dilarang mengatur. Hmm. Karena tadi habis cek perasaan sih oke-oke aja gitu. Oke-oke aja ya. Jadi mikir dulu ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi salah satu tipsnya gini tuh. Ya, ini kalau dari versiku gini teman-teman ya, kalau kalau mau nge-reframe tuh. Jadi itu perlu dibongkar dulu makna-maknanya yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Donatur artinya adalah orang yang memberi donasi, gitu kan. Nah, coba Ya, sekarang kalau kita tangkap orang yang menerima donasi berarti orang-orang apa? Si penerima donasi itu identik melekat pada status apa biasanya? Penerima orang nggak donasi punya. orang nggak punya. Nah, gitu. Oke, coba teman-teman, ayo kita bongkar dulu pelan-pelan ya. Miskin, orang miskin. Oke, ada lagi yang lain. Orang yang kena musibah boleh nggak nerima donasi? Boleh. Boleh. Oke. Berarti kalau dia menyatakan bahwa dirinya itu adalah si penerima donasi, ya, artinya dia adalah bisa jadi korban. Nah, korbannya korban apa tuh? Korban perasaan mungkin, korban percintaan, atau korban perceraian, atau korban apa gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apakah enak kalau kita tuh memposisikan diri kita dalam kehidupan ini sebagai korban gitu, sebagai orang yang Ya, tidak berdaya, sebagai orang yang nggak mampu sehingga boleh menerima donasi dari orang lain. Terus emangnya kalau setiap donatur itu berhak untuk selalu mengatur gitu? Coba. Yang saya tahu kalau semisal donatur ya, semisal donatur di masjid gitu kan, dia memang sering ya ngasih ke masjid gitu, banyak gitu kan, dan beberapa orang saya kenal seperti itu. Apakah mereka ngatur? Waduh, pokoknya nanti dibuat seperti ini ya, dibuat seperti ini ya. Mungkin ada, tapi yang saya tahu nggak banyak itu. Donatur ya kalau udah ngasih ya udah ngasih aja. Mereka jarang ngatur gitu loh. Nah, ketika ada donatur yang mengatur, ini dari mana ini coba? Nah, kan kita perlu perlu mempertanyakan ya. Kita perlu membongkar hal itu dulu sehingga kita punya perspektif yang berbeda gitu loh. Kalau saya pribadi sangat tidak sepakat dengan selain donatur dilarang mengatur gitu loh. Karena memang kalimat-kalimat ini sih memang eh, tidak memberdayakan dari sisi makna tuh tidak memberdayakan. Ini bagus nih pertanyaannya Miss Imang. Emang berapa sih donasinya sampai ngatur-ngatur? Bagus. nah, ini menarik ini. Menarik, masih terus. Jadi ini kita diskusi sama teman semuanya. Pak Saya Tari, melihat Pak Tari, thank kalau you ya. kita ngobrol, gimana? Pak Tari, thank you. Udah. Oke, lanjut, Mas. Oke, thank you Pak Tari. Nah, soalnya mirip dengan Pak Tari, kok saya biasa aja ya gitu. Hmm. Nah, ini menarik nih. Kenapa kok punya efek biasa saja? Karena saya pakai frame yang reframe-nya itu agak lucu. Yaitu sudut pandangnya dia, karepmu. Nah, Hmm. itu kadang-kadang saya gunain di titik tertentu. Lewang itu postingan-postingan dia. Nah, itu kadang-kadang saya membuat metaframe tertentu di sana gitu ya. Untuk membuat orang itu nggak, saya tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini mungkin cocok untuk beberapa case, tidak cocok untuk beberapa case. Ya. Nah, tetapi saya sepakat di bagian ini tadi, kalau kemudian ini konteksnya adalah misal kita suruh ngomentari suami istri misalnya gitu ya. Hmm. Ya, seperti yang disampaikan Mas Idrus tadi, ya masa istri ditempatkan sebagai orang yang menerima donasi kayak 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 apa aja gitu. Kesannya jadi kesannya jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, reframing ini bisa
luas sekali teman-teman. Salah satu senjatanya reframing yang kemudian dipecah jadi 14 namanya adalah Slack of Math. Nah, itu betul sekali itu di sana itu. Nah, kita bisa milih 14 pola itu sebenarnya. Yang paling bisa kuncinya adalah mengubah perasaan kita. Gitu ya. Ya mana yang paling pas untuk mengubah pikiran kita sehingga perasaan kita berubah. Jadi, sekali lagi teman-teman, setiap orang punya cara reframe yang berbeda-beda. Temuin sendiri. Nah, kira. Tapi saya sepakat sekali di sana tadi kuncinya justru membongkar dulu. Ini sebenarnya apa belief kita terhadap kalimat ini. Karena Ya, itu akan mempengaruhi cara kita untuk mereframe ulang. betul. Nah, Karena kalau sangat dalam NLP itu kan L-nya kan linguistik teman-temannya, tentang berbahasa gitu ya. kan. Bahasa itu termasuk di dalamnya adalah kata-kata. Nah, gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kalimat, kita kenali dulu tuh kalimatnya. Nah, kalau dalam pembahasan yang lebih advance ya, jadi ada kalimat pembentuk keyakinan kita, itu ada dua pola, namanya cause effect sama complex equivalence, gitu loh. Nah, ini adalah kalimat dengan pola cause effect. Selain donatur dilarang mengatur. Jadi kalau bukan donatur nggak boleh ngatur, itu cause effect, sebab akibat gitu ya. Ada lagi kompleks ekuivalen. Jadi macam-macam. Makanya eh, ketika kita belajar NLP teman-teman, nantinya ya saat kita benar-benar tekun gitu ya, serius, enjoy mempelajari NLP, kita akan lebih lebih jeli terhadap linguistik saat kita berbahasa gitu. Karena memang kata-kata, kalimat, ya, intonasi, verbal, non-verbal, semuanya itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ini seperti yang saya mention di awal tadi gitu loh. Jadi memang salah satu kemampuan yang akan kita miliki saat kita mengeksplor NLP ya, itulah kemampuan untuk mendeteksi linguistik, mendeteksi bahasa, apakah itu memberdayakan untuk kita atau tidak, ya, berguna atau tidak, gitu. Itu akan sangat terbantukan. Oke, itu yang contoh pertama. Lanjut, Mas Hendri, contoh kedua, another closing deal. Nah, ini menarik nih. Another closing deal ini misal ini ada case-nya adalah orang buat status mungkin sering kita jumpai ya kayak gitu ya. Another closing deal. Nggak sia-sia tidur cuma 3 jam tiap malam demi kejar impian. Hmm. Ingat ya guys, kalau kalian masih punya banyak waktu buat santai, berarti impian kalian belum cukup besar. Nah, pertanyaan pertama itu bukan apakah kalimat ini oke atau nggak oke, tetapi kita cek perasaan kita. Nah, gitu teman-teman. Cek perasaan kita, pikiran kita. Ini kalau membaca kayak gini, apa yang muncul di dalam pikiran kita, apa yang muncul dalam perasaan kita, teman-teman. Perasaannya teman-teman maksudnya. Mungkin setiap orang beda-beda. Hmm. Ketika baca orang nulis seperti itu. Nggak sia-sia loh tidur 3 jam tiap malam demi kejar impian gitu. Ingat ya guys, kalau kalian masih punya banyak waktu, punya waktu buat santai, berarti impian kalian belum cukup besar. Oke, nggak nyaman timbul pertanyaan. Menarik nih pertanyaannya. Oke, kejar impian besar berakhir penyakitan. Ini menarik nih. Ngejar impian besar berakhir penyakitan gitu. Berakhir tipes gitu ya. Ini ini bentuk selek Ahmad yang lain ini. Iya, iya, iya. Apa iya? Terus bagaimana adil dengan tubuh? Ini juga bentuk reframing yang lain juga, gitu ya. Nah, itu yang muncul di dalam pikiran. Apa ya perasaan yang muncul ketika baca seperti ini? Nah, mungkin perasaan inilah yang perlu kita detek, teman-teman. Kalau biasa aja, ya mungkin biasa aja, kita nggak akan ngaruh nih. Terus, tapi kalau kita, iya ya kok kayaknya aku juga, aku tidurku tuh nggak 3 jam nih, apa aku perlu tidur maksimal 3 jam? Nah, itu keyakinan itu bisa mempengaruhi perilaku kita nanti di sana. Siapa yang bilang, wah, ini kok canggih-canggih semua ini. Apa ya? Siapa yang bilang untuk dapat impian harus capek? Wah, ini malah ini Bunda Nunggi ya, bagus nih gitu ya. Aku biasa aja bacanya. Nah, ini biasa-biasa aja. Mungkin beberapa orang kayak gitu kan, gitu loh. Nah, misal Anda dengar kalimat yang mungkin muncul, kalau kamu masih miskin, berarti kamu tuh bodoh, gitu aja. Itu aja alasannya kan. Pernah dengar mungkin di media sosial ada yang ngomong kayak gitu kan. Nah, dengar kayak gitu beda-beda. Bagaimana kemudian kita secara otomatis mereframe itu? Apa maknanya? Sadar kita bahwa ini postingan orang, niat kita mau ngapain di medsos, terus reframing. Sebenarnya orang ini mau apa sih makna kalimatnya dia? Terus apa yang makna yang perlu aku maknain untuk diriku sendiri?
malah jadi sadar kalau kita sedang dipengaruhi. Oh, malah jadi sadar kalau kita sedang dipengaruhi. Nah, ini menarik kan, di sini ini kan. Nah, kalau kita bongkar dikit, kadang-kadang efek kalimat seperti ini kan membuat orang tuh kalau mau bersantai terus merasa bersalah kan. Kalau orang bisa, teman-teman kalau orang ini nggak kita kenal, mungkin biasa aja. Tapi salah satu yang mempengaruhi filter itu longgar, itu adalah namanya authority, figur otoritas. Jadi dikuatain sama figur otoritas Anda. Yang itu filter kita itu kan cenderung melunak terhadap otoritas, orang yang punya otoritas. Nah, itu mungkin punya efek berbeda. Iya ya, kok dia ngomong kayak gitu ya, apa aku 3 jam aja maksimal 10. Nah, itu akan mempengaruhi kenapa? Ketika kita bersantai sama keluarga misalnya, itu mungkin nggak ada perasaan bersalah. Aduh, kok aku santai ya? Ada dia itu videonya cuma 3 jam loh. Akan mempengaruhi perasaan sampai ke sana. Beberapa orang ya, saya nggak nyebut semua orang. Karena bukan cuman soal kata-katanya, tapi bagaimana kata-kata persepsi dan kemudian menimbulkan perasaan itu sendiri. Nah, oke, good. Ya, seolah-olah santai itu salah. Akhirnya ketika memahami seperti kenapa? Karena seperti ada ini kayak generalisasi ya. Jadi setiap orang santai gitu ya. Artinya, eh, itu artinya itu kompleks ekuivalen sampaikan atau Pak. persamaan yang sebenarnya nggak selalu sama. Orang santai itu berarti orangnya tidak punya niatan untuk mengejar impian besar atau impiannya kurang besar. Nah, seolah-olah kan kayak gitu kan. Lah Bill Gates itu sering baca buku nyantai gitu tuh berarti mungkin impiannya udah nggak besar lagi mungkin ya karena duitnya ada banyak kalau kalau diumpamakan seperti itu gitu di sana ya. Nah, jadi kita perlu memahami linguistiknya ini teman-teman untuk seperti yang disampaikan Mas Idris untuk membongkar sedikit dan kita cek ke dalam diri kita. Aduh, iya ya kok ada keyakinan gitu ya. Kok aku yang merasa bersalah ya. Nah, kok aku malah jadi merasa kayak gimana ya. Nah, itulah yang perlu kita reframe teman-teman semua. Nah, ini yang ketiga nih. Fakta di Indonesia. Gen Z di dunia kerja itu mentalnya rapuh semua. Tidak bisa dikasih feedback keras aja sedikit itu nggak bisa dia. Beda jauh sama milenial yang lebih tahan banting. Nah, misalnya gitu. Fakta nih. Gitu. Kira-kira yang muncul dalam pikiran Anda gimana? Di meta model ini di sini. Nah, semua. Semua generalisasi, ya Ah, generalisasi. Ini masuk dia gunain filtering tadi untuk menembus tadi dengan generalisasi. Terus apalagi yang muncul dalam pikiran perasaan Anda kalau Anda Gen Z ya, Pak? Ada nggak sih Gen Z di sini? Nggak ada ya? Kalau kita menempatkan diri jadi Gen Z itu kira-kira rasanya gimana kalau dengar kayak gini? kayaknya udah tua-tua yang di sini, Mas. Oh ini kayaknya baby boomer semua ya. Sebagai Gen Z nggak terima. Oh, ya, tapi kan bukan Gen Z masalahnya Mas Iman nih. Oh, dia perceptual position, Mas, menjadi Gen Z gitu Oh, lah. persatu. Ya. Jadi Gen Z ya. Iya kayak mungkin atau mungkin kalau itu diucapin sama orang yang punya lagi-lagi teman-teman. Media sosial itu punya efek hipnotis. Kenapa? Karena kita lakuin di kala kita nggak kritis, santai, nggak mikir, gitu ya, nggak kritis. Kita masuk dalam mode satu kalau di Daniel Kahneman gitu ya, thinking fast and slow. Jadi yang berpikirnya cepat, ya, ya sudah karena kita scrollingnya juga cepet-cepetan gitu, sehingga kita nggak gunain analitik gitu. Nah itu punya efek hipnotik. Kedua, scrolling nggak sadar itu juga punya efek hipnotik gitu di sana ya. Nah apalagi orang yang punya otoritas itu juga yang kita ikutin, entah itu tokoh, entah itu itu influencer, itu juga punya efek hipnotik teman-teman semuanya. Mungkin kalau kita cuma lihat orang yang kita nggak kenal ngomong kayak gini, alah siapa sih itu gitu. Tapi kalau ini dikatain sama orang yang punya otoritas, mungkin punya kita jadi filteringnya kayak jadi beda nih di sana. Lemah Nah, gitu ya. disinilah kunci pentingnya. Iya kan, jadi lemah kan gitu. Nah, disinilah pentingnya kita memaknai ulang, mengenali di filter tadi, ini masuk apa sih? Ini generalisasi deh gitu kan di sana. Apakah semuanya? Pertanyaannya adalah teman-teman bisa mereframe sendiri. Kira-kira cara mereframe-nya gimana nih? Kalau teman-teman Gen Z, reframe-nya yang gini gimana? Di dalam pikiran. Apa self-talk yang bisa dikatakan sehingga kalimat ini buat Gen Z atau buat orang yang membacanya itu tidak berefek membuat pikiran atau perasaan nggak enak. Nah, di reframing-nya kita lakuin di self-talk, di dalam pikiran kita ngomong ke diri sendiri. Kira-kira apa yang kita katakan ke diri kita sendiri
agar perasaan kita biasa-biasa aja. Kalaupun kita Gen Z di sini. Ataupun malah kita nggak ikut nyalah-nyalain, iya bener itu tuh Gen Z itu Jan. Nah, aku kemarin juga ada tuh yang kayak gitu. Sehingga kita malah ikut-ikutan menghakimi. Nah, apa reframe yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk bagian ketiga ini? Ada usul? Boleh di chat atau boleh Teman-teman. open mic? Kalau mau open mic boleh raise hand. Ya, siap. Cuma asumsi aja. Menarik ya. Satu kalimat yang kita bisa mereframe dengan ya itu cuma asumsi dia aja. Itu model of knowledge dia aja. Itu adalah sudut pandang dia aja mungkin di sana. Pertanyaan selanjutnya, reframe apa lagi yang bisa dilakuin? Misalnya, semuakah, apakah semua Gen Z itu apa itu mentalnya rapuh dan semua milenial itu tahan banting? Kayaknya ada deh temanku tuh yang milenial tapi nggak tahan banting misalnya. Nah itu kan ngendorin belief kita untuk meyakini kata-kata dari orang yang mungkin otoritasnya kuat di media sosial. Nah, ini supaya kita berpikirnya bisa lebih jernih. Mental rapuh aja bisa ke semua, mental rapuh bisa ke semua generasi. Nah, ini juga bagus nih. Nah, mental rapuh ini bisa ke semua generasi, nggak cuma satu generasi. Artinya ini adalah generalisasi. Mental rapuh itu bukan soal Gen Z. Jadi, reframing kita akan jadi, mental rapuh itu bukan soal Gen Z, bukan soal Gen milenial. Ya, dasar, apa ya? Ya, orangnya aja yang kemudian memilih tidak menguatkan mentalnya. Nah, ini namanya kita menggunakan reframing. Kalau di detailing lagi di NLP namanya adalah redefine, mendefinisikan ulang gitu. Ini bukan soal rapuh kok, ini soal apa misalnya ini bukan soal rapuh kok, ini soal hati-hati dengan kesehatan mental misalnya. Meskipun aku Gen Z, mentalku kuat tahan banting. Oh, tunjukkan buktinya. Oke, ini fakta. Nah, teman-teman semuanya, ini ada beberapa latihan yang mungkin kita sering lihat di media sosial. Di latihan ini mungkin efeknya sedikit berkurang, tidak terlalu kuat karena nggak muncul sosoknya siapa. Tapi seringkali di media sosial itu sosok ini berpengaruh penting. Dia followernya banyak. Itu akan mempengaruhi filter-filter kita tadi. Jadi melemah kadang-kadang. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jadi kembalikan lagi untuk sadar kita lagi ngapain, niat apa yang aku cari di media sosial, dan kalau nemuin hal-hal yang mungkin tidak sesuai uh, apa ya efeknya, perasaan pikiran tidak sesuai yang kita inginkan, maka kita perlu lakuin reframing, memberikan makna baru. Makna baru paling sederhana buat saya itu adalah membuat frame uh, pelajaran, yaitu apa yang bisa aku pelajari dari postingan ini yang bisa membuatku hidupku lebih baik. Itu reframe yang sangat memudahkan saya sehingga apapun postingan media sosial itu bisa membuat saya belajar dan menjadikan diri saya lebih. Teman-teman, begitu dari saya, Mas Idrus mungkin akan nambahin tentang beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Silahkan, Mas Idrus. Cukup sih, Mas. Kita masuk sesi Q&A aja. Mungkin Diskusi. iya, oke. Oke. Kita efektifkan waktunya. Nah, teman-teman, setelah apa yang kita bahas tadi, yang kita eksplorasi, kepikiran apa nih? Hal yang mungkin menggelitik gitu ya, yang pengen ditanyain, yang pengen kita diskusiin, silahkan. Mau lewat Ya, boleh, kita pakai discuss. raise hand juga boleh, nanti kita aktifin audionya. Ya, Silakan. open mic boleh ya. Open mic, Raise hand. open mic boleh. Diskusi apapun tentang tema kita tadi, teman-teman, yang nyangkut sama tema kita gitu. Oke, Hingga sudah bisa bisa memperkaya. unmute ya. Teman-teman udah bisa unmute. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung dinyalain audionya. Ya, ada diskusi-diskusi yang memperkaya, yang jadi contoh, kita silahkan teman-teman. Kalau nggak ada, aku tak tanya ke Mas Hendri aja. Mas Hendri itu banyak banyak excellency dari Mas Hendri itu yang aku suka gitu. Salah satunya ketika bersosmed ya. Screen time sosmednya Mas Hendri itu jauh lebih sedikit dibandingkan aku, teman-teman. Itu faktanya. Karena emang ya tingkat keaktifan di sosmed mungkin lebih sedikit
aktif aku dibandingkan Mas Hendri gitu kan. Sehingga kalau Bukan semisal sedikit, banyak itu. banyak ya. Saya nggak aktif. Sehingga kalau semisal aku pingin bikin konten ya apapun itu kan perlu insight dari apa yang lagi happening saat ini gitu. Tapi berarti yang happening pun juga sesuai dengan chamber yang aku bikin sendiri biasanya juga kayak gitu loh. Nah, kalau Mas Hendri sendiri untuk ini Mas, biar nggak lupa waktu itu loh Mas. Kadang kan ada orang yang sosmedan itu sampai lupa waktu Mas, scroll 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 gitu. Itu Ya, gimana caranya itu? sebenarnya kadang-kadang juga lupa waktu, Mas. Kalau aku pribadi kadang-kadang lupa waktu, tapi nggak sering gitu di sana. Kenapa? Karena yang pertama itu tadi ya, jadi ketika kita mulai, kan ada orang yang memang sudah men-setting ya. Lah aku sendiri tuh, oke, ini mau ngapain nih? Ini mau buka TikTok untuk tahu kabar, mau buka Instagram untuk tahu kabar. Ya sudah, jadi saya batasi paling kayak 5 menit, 10 menit. Nah, Hmm. itu lumayan banget itu. Jadi kadang-kadang ternyata udah sampai 21 menit, Mas. Jadi kalau di sini tuh YouTube itu bisa 3 jam, tapi kalau Instagram 21 menit. Karena saya nonton podcast-podcast apa-apa kayak gitu, Hmm. agak panjang gitu ya di sana. Karena apa yang saya lakuin tuh biasanya, yang pertama itu saya pilih media sosial yang saya paling nyaman di mana. Saya milihnya lebih banyak di Instagram ya. Jadi TikTok saya nggak saya uninstall gitu, terus kemudian Facebook nggak aktif ya mungkin ya, nggak saya juga uninstall mungkin ya, nggak terlalu aktif. Terus kemudian yang saya lakuin berikutnya setelah saya milih itu adalah saya fokus aja nih ke apa nih, dan tahu yang paling penting itu menurut saya adalah sadar Hmm. udah cukup, rasa enough is enough gitu loh. Jadi wes cukup, ini udah cukup kan, cukup gitu loh di sana. Ngapain sih gitu loh di sana, mau ngejar apa, mau nyari apa, atau ini sini ya kan, tujuannya tadi adalah cuma tahu kabar, mau update, ya sudah. Gitu Hmm. sih kalau saya mikirnya, cuma seperti itu aja sih, Mas. Oke, berarti lebih kayak tetap yang tadi Mas ya, lebih ke kesadaran dulu, terus niatnya apa, Mm. setia sama hal itu gitu kan istilahnya kan. Sadar, Ya, iya sadar akan betul. tujuan ya, sadar akan tujuan. Iya. Mm. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lain yang bisa kita diskusiin. Assalamualaikum Mas, izin tanya satu hal aja. Oke, boleh silahkan. Siap. Ini Mas Hendri, kadang itu saya sok mengklaim diri saya itu orangnya nggak mudah dipengaruhi, eh, Mm-mm. terutama dalam hal-hal yang negatif ya, Hmm. dalam Mm-mm. tanda kutip. Nah, meskipun cara mempengaruhinya itu dengan cara yang dikemas halus gitu, tapi saya Mm-mm. ngeh banget gitu. Nah, Mm-mm. cuman kalau ngelihat live jualan di TikTok itu kenapa nafsunya nggak terkendali ya Mas? Jadi pengen belanjanya tuh kadang sampai melebihi batas gitu kan. Nanti kalau sudah direkap totalan ya habis segini gitu Mas. Jadi kadang mikirnya belakangan. Nah, ini apa ini penyakit ini? Terus gimana cara ah, apa ya supaya nggak kayak gitu terus gitu loh Mas. Kayak banyak ruginya juga sih kadang. Oh, ini Bu Rini toh. Bu Rini, saya boleh boleh Iya, nanya dikit, Bu. Berarti pas lihat TikTok itu, Bu, akhirnya beli. iya, Yang muncul dalam pikiran itu apa sih, Bu? Apa mumpung muncul nih, atau mumpung diskon nih, atau kayaknya aku butuh, atau apa, Bu? Biasanya yang iya. membuat kok muncul gitu, tiba-tiba beli gitu. Gini loh Mas, kan memang saya kan jualan juga sih. Yang tadinya itu Hmm. pikiran saya itu gini, ini ntar aku jual lagi. Tapi pada akhirnya setelah aku beli saya seneng, akhirnya nggak saya jual gitu loh Mas. Oh, oke. Jadi Itu sesuai dan sesuai itu sesuai anu nggak, Bu? Oke nggak, Bu? Nggak, akhirnya nggak sangat dijual tapi dipakai sendiri. Oke iya, nggak? tapi kadang ya masih disimpan aja gitu, nggak kepake-pakai gitu Mas. Cuman dijual pun sayang gitu Hmm. dan itu berulang Mas. Jadi ketika saya Hmm. katakan saldonya agak cukup dikit gitu, nafsunya ada Hmm. menjadi-jadi gitu. Gitu loh Mas. Jadi Oh, saya karena itu kadang saldonya agak hilang cukup, nafsunya kontrol naik Mas. gitu ya. Iya, hilang kontrol gitu kan. Jadi kadang juga setelah saya belanja akhirnya mikir gitu, bisa sembuh nggak sih aku ini gitu loh Mas. Jadi saya tahu itu apa kejelekan saya di situ gitu loh. Jadi Tapi perilaku itu sebenarnya Bu Rini inginkan atau enggak, Bu? Maksudnya ya memang karena butuh tak simpan sendiri gitu. Atau sebenarnya enggak gitu loh. iya, itu dari lama saya itu makanya saya bilang ini kayaknya penyakit ya yang harus disembuhin gitu.
Oke, Gitu oke. loh Mas Hendri. Siap, Bu Iya, Rini. Oke. iya, Monggo, masih terus. Tuh, Untuk ini terima tanyanya memperbanyak. ke kasih Mas Mas. Hendri loh. Terima kasih. Tanyanya ke Duh, Mas Hendri. saya memperjelas. Saya memperjelas, masih terus yang menjawab. Ini ada saran dari Mbak Tari. Lanjutkan Bu, bagus buat menunjang UMKM gitu. Malah divalidasi loh sama teman-teman ini ya kan. Itu tanda Bu Rini Iya, tuh. punya banyak uang loh, divalidasi tuh. Nah, berarti tidak apa-apa, Bu, itu, Bu. Ngarisi konco, Bu. Eh, Kalau yang di kelas Thinking with Purpose ya, yang kita bahas itu kan kita ketika akan gini, kita kita itu perlu memastikan apakah kita bereaksi ataukah kita itu merespon, teman-teman. Kalau kita bereaksi, artinya kita dikendalikan oleh hal-hal sifatnya otomatis di dalam pikiran kita, otomatis gitu ya. Ketika ada stimulus, langsung langsung kita bereaksi gitu. Padahal yang kita butuhkan adalah merespon. Cara untuk merespon gimana? Kalau kesimpulan dari teman-teman peserta, ya ini jangan dari kami ya. Kesimpulan dari teman-teman peserta ketika mereka sudah ikut kelas Thinking with Purpose beberapa waktu yang lalu itu, mereka lebih punya kemampuan untuk step back atau melangkah mundur satu langkah gitu kan. Jadi kayak untuk bisa melihat segala sesuatunya itu lebih jelas gitu loh. Makanya kita kenapa itu menjadi seperti kompulsif gitu kan? Karena memang didrive oleh emosi. Jadi perilaku itu check out-nya itu didrive oleh emosi gitu. Nah, kenapa kok bisa emosi? Penyebabnya banyak gitu kan. Bisa jadi karena si penjual itu mereka memang men-set up ada yang namanya kalau dalam dunia persuasi itu scarcity atau kelangkaan. Mumpung kita masih diskon ya hanya di live ini aja. Mohon maaf itu bullshit teman-teman ya. Besok ketika live lagi juga akan diskon lagi gitu loh masalahnya. Ini terbatas ya cuma di live ini aja. Tapi besok udah restock lagi gitu. Nah, kita perlu sadar dengan frame-frame yang para penjual itu buat gitu kan. Karena saya sering kali melihat gitu. eh, dalam satu live itu ada yang jual jam tangan. Bagus, jamnya bagus gitu loh. Harganya masih cukup oke lah sekitar 700 sampai sejutaan gitu loh. Tapi harga awalnya itu sekitar 2 juta sekian gitu loh. Nah, cara dia jualan itu yang saya lihat gini. Yang mau silakan ketik mau ya, nanti aku kasih diskon ini jadi sekian gitu. Banyak ketik mau gitu kan. Bener, dia kasih diskon selama 1 menit semisal. Oke, waktunya 1 menit ya untuk diskon ini, nanti nggak ada lagi gitu. Diskonnya ayo buruan check out. Nah, scarcity, kelangkaan itu yang akhirnya membuat kita tuh terdorong untuk beli gitu. Terus setelah waktunya habis 1 menit itu kan sudah ada beberapa yang beli gitu kan, dia ada yang komen. Nah, saya tuh curiga gini loh, jangan-jangan yang komen tuh juga timnya mereka juga gitu loh. Kak, aku tadi belum kebagian. Oke, karena belum ada yang kebagian, kita ambiarin lagi ya harganya. Itu yang terjadi teman-teman ya. Kita kasih ambiar harganya, tapi terus gitu loh. Nah, itu kita perlu. Nah, ini kan mungkin bisa jadi informasi tambahan gitu loh buat teman-teman cara cara para seller di TikTok jualan tuh nggak banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu gitu loh. Ya itu menurutku sih nggak jujur gitu kan. Apa manipulatif lah lebih ke sana gitu loh. Jadi ya kita step back dulu aja gitu loh. Sebelum check out mundur dulu, mundur dulu untuk mengamati gitu loh. Bener nggak sih aku butuh ini? Apakah ini cuma karena pingin aja gitu loh. Jadi kita memikirkan konsekuensi yang muncul ketika kita memilih atau membeli check out produk tersebut gitu loh. Jadi lebih menghadirkan berpikir kritisnya gitu loh sebelum membeli. Nah, itu. Jadi kalau misal aku nanti ngomong nanti jelasnya di kelas Thinking with Purpose, nah kayaknya kan jualan gitu kan nggak boleh bilang kayak gitu ya Mas Hendri ya, ntar dikira jualan kelas gitu loh kan. Tapi kan ya teman-teman udah ngerasain gitu loh. Jadi kita cuma nginfoin aja gitu loh. Kita nggak jualan, cuma ngasih tahu efeknya teman-teman yang udah ikut kelas Thinking with Purpose kayak gitu. Gitu sih Bu Rini, mudah-mudahan itu ya terjawab gitu. Kalau kata Mbak Tari, Coach Idrus cocok ya jualan. Oh ya, memang saya pedagang. Penonton setia lah. Ya. Kira-kira gitu ya, Bu Rini, mudah-mudahan terjawab. Nah, kita kembali ke yang tadi ya, ada step tadi. Itu sangat-sangat bisa dipakai. Jadi sadar dulu. Oke, aku mau ngapain nih? Kalau kita tahu pola berulang, jadi logik sederhananya kalimatnya itu kayak gini. Hal-hal yang
hal-hal yang tidak kita sadarin akan mengatur kita. Nah, maka tapi hal-hal yang kita sadarin bisa kita atur. Nah, itu hal penting banget. Artinya apa sih? Hal-hal yang tidak kita sadarin, kenapa kok aku bisa beli ya? Sebelum kita menyadari hal itu akan kayak terus jadi ngatur. Mengendalikan. Kita akan beli-beli lagi. Apa yang mau dilakuin seperti yang disebutkan Mas itu tadi adalah coba dilihat polanya. Polanya dari mana? Nah, kita flashback sedikit Mas itu ke Human Model of the World untuk ngingatin lagi sedikit aja. Nah, polanya di mana? Kita kembali lagi ke Human Model of the World tadi. Ini dibahas lebih panjang di beberapa training-trainingnya NLPA. Nah, oke, sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek. Tadi perilaku, tadi apa? Beli, Check out ya. state-nya, check out ya. State-nya dimunculin apa? Nah, di tracing dulu. Sorry ini. Perilakuku beli gini-gini hasilnya ternyata aku mau jual nggak jadi jual malah numpuk sendiri lah. Sebenarnya step sebelum kita beli, buri ini beli. Nah, emosi apa yang muncul? Dikenali dulu. Nah, emosi ini muncul mesti karena mikir sesuatu. Mumpung mumpung duitku oke mumpung apa Nah, kita sadari dulu. Benerkah? Benerkah harus sekarang? Nah, tipsnya dari saya itu adalah ini yang saya lakuin. Mas itu juga tahu, Mas itu juga kayak ngelakuin. Teman-teman beberapa ngelakuin juga kan. Masukin aja di keranjang, tunggu 2 minggu atau berapa hari gitu ya. Masih pengen nggak? Kalau masih pengen, mungkin itu beneran kita pengen. Tapi kalau nggak pengen setelah 2 minggu kan nggak deh. Nah itu kita ngasih jeda itu, pikiran kita untuk jeda. Nah itu supaya kita bisa nggak kompulsif di situ. Jadi kita ngasih jeda di situ. Nah kembali lagi ke bagian ini tadi, coba dicek perasaan apa yang muncul tepat sebelum kita check out dan pikiran apa yang muncul. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak kita sadari itu akan mengendalikan kita. Tapi kalau kita sadarin, kita bisa rubah tuh pikirannya. Oh, soalnya nanti kan bisa, kalau aku nggak seneng ya tak jual lagi. Ya misalnya, oke, pikiran itu muncul. Rubah, di-reframe lagi. Reframe. Reframe-nya gimana? Iya, kalau ini nanti ternyata orangnya cocok beli. Kalau nggak laku, terus aku nggak suka. Terus ternyata barangku udah banyak. Nah, coba kita reframe dengan reframe yang kemudian mengubah hal itu sehingga step-nya jadi nggak kompulsif untuk beli. Nah, langkah sebelumnya lagi apa yang kita lakuin? Filtering. Filter aja. Oh, itu aku bolak-balik beli baju yang model kayak gitu deh. Ini ya udahlah kita simpan dulu deh. Kita nggak sukain dulu hal seperti itu. Jadi filter awalnya juga harus kita rubah juga gitu. Realitasnya ya paling paling adalah kayaknya aku nggak terlalu kan kalau buka TikTok masih selalu kayak gitu. Ya sudah fokus ke jualan. Setelah itu tadi sadar untuk tidak melihat level yang itu lagi supaya realitas eksternal atau apa itu pemicunya ini nggak muncul di timeline kita. Gitu kalau menurut saya mungkin semoga bisa membantu. Nice. Kalau saya buka Shopee, kalau ada yang mau dibeli, nggak ada yang mau dibeli, ya nggak buka Shopee, nggak nyalain notif. Nah, itu bagus tuh. Langkah-langkah preventif ya, mencegah. Oke. Siap, siap ini. Nah, ada lagi? Last question? Kalau ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya teman-teman ya. Ini waktunya udah over nih, tapi Masya Allah ini semangatnya teman-teman ini luar biasa banget tuh. Boleh minta aplausnya dulu dong teman-teman. Insya Allah untuk event seperti ini akan kita adain rutin tiap bulan ya teman-teman ya, yang sharing session seperti ini biar teman-teman bisa lebih akrab, biar teman-teman juga merasakan dari misinya INLPA itu memang untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama yang yang belum kenal sama NLP, bahwa NLP itu bisa ngebantu kehidupan kita tuh sampai membuat hidup kita lebih efektif banget gitu loh teman-teman ya. Yang dulunya komunikasinya belum efektif itu bisa lebih efektif, yang mungkin sebelumnya tuh apa ya punya hambatan saat akan ngomong sama orang lain gitu, semisal akhirnya bisa terbantukan. Nah, gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa explore lebih banyak lagi hal-hal yang aplikatif ya buat teman-teman untuk menjawab tantangan dalam kehidupan ya.
Atau kalau ada ide tema yang ingin dibahas, boleh ya di grup di INLPA Learning Group itu teman-teman boleh untuk kasih masukan ke kita. Kira-kira apa nih tantangan yang dihadapi sama teman-teman gitu. Jadi ini yang Ya, bisa kita sampaikan teman-teman ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Saya dan Mas Hendri sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.